ternyata ada barang-barang wanita, barang-barang perempuan yang selama ini dilaporkan hilang, dan sebagian tubuh yang tidak bisa dipergunakan lagi diberikannya kepada hewan ternaknya, yaitu babi. Selamat datang lagi di channel kami JPG Media, media yang membahas tentang berita kriminal, horor, dan misteri. Tentu saja, konten yang kami sajikan berdasarkan sumber-sumber berita terpercaya. Sebelum kita lanjut, saya ingin menyampaikan bahwa beberapa perkataan yang saya anggap vulgar telah saya sensor dengan kata beep atau saya samarkan dengan kata-kata lain. Kali ini kita akan membahas seorang yang bernama Robert Pickton. Pada saat itu dia memiliki sebuah peternakan di Kanada. Peternakan ini disebut peternakan manusia karena mengakibatkan korban jiwa yang begitu banyak, yaitu sampai dengan 49 orang. Sumber berita kali ini adalah newsoccasion.com dan allthatinteresting.com. Kita terlebih dahulu membahas masa kecilnya Robert Pickton. Robert Pickton ketika kecil dibesarkan oleh seorang ibu tanpa ayah. Tidak dijelaskan kemana ayahnya. Ibunya bernama Louis dikenal sangat keras dan tega, menyuruh anak-anaknya untuk bekerja berjam-jam di peternakannya, bahkan pada hari sekolah. Sebelum sekolah, Pickton harus bekerja dulu di peternakan. Setelah bekerja di peternakan, dia berangkat ke sekolah tanpa mandi. Sehingga di sekolah, teman-teman Pickton menjauhinya karena dia berbau aroma busuk atau aroma hewan. Pickton lahir di Coquitlam, British Columbia pada 24 Oktober 1949. Ketidakhadiran seorang ayah menumbuhkan luka mental bagi Pickton, dan akibat terlalu sering berangkat sekolah tanpa mandi, ini menimbulkan ketakutan Pickton terhadap air, sehingga dia lebih memilih untuk menghindari air walaupun badannya sudah berbau busuk dan berbau hewan. Akibatnya, dia cenderung menghindar dari lingkungan, dari teman-teman sebayanya atau dari orang-orang lain sekitarnya. Ketika ada orang lain datang berkunjung ke rumahnya, dia lebih memilih di kandang babi, bersembunyi untuk menghindari orang tersebut. Sejak kecil, naluri seorang pembunuh Pickton sudah tertanam di dirinya. Ketika itu, pada tanggal 16 Oktober tahun 1967, dia dan kakaknya menabrak seorang bocah yang berumur 14 tahun, sehingga membuat bocah itu terluka parah. Hal ini membuatnya panik dan melaporkannya kepada ibunya. Namun tidak disangka, ibunya malah menginstruksikan kepada kedua anaknya itu untuk membuang anak itu ke sebuah danau atau lembah. Keesokan harinya, polisi menemukan bocah itu dalam keadaan tidak bernyawa, dan segera dilakukan otopsi. Dari hasil otopsi diketahui bahwa bocah itu meninggal karena tenggelam, walaupun terdapat luka-luka di tubuhnya akibat benturan. Namun bukan benturan itu yang menyebabkan bocah itu meninggal dunia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kecelakaan tadi tidak menyebabkan bocah itu mengkuit dan kemungkinan besar masih bisa diselamatkan. Namun karena instruksi ibunya tadi yang menyuruh anak-anaknya membuang bocah itu ke jurang, mengakibatkan bocah itu tidak dapat diselamatkan. Dan diketahui nama bocah itu adalah Tim Barrett. Pada tahun 1990-an, David dan Pickton mengelola peternakan peninggalan orang tuanya itu, dan tetangga mereka yang bernama Bill Hischuk mengatakan bahwa peternakan David dan Pickton sangat menyeramkan karena di dalamnya terdapat anjing-anjing besar dan terdapat babi hutan yang sangat besar yang siap menerkam siapa saja yang masuk wilayah peternakannya. Jadi dapat dibayangkan kemungkinan peternakan itu di kandang. Ada beberapa luas gitu, sekitaran itu di kandang keliling, dan di dalam kandang itu ditempatkanlah babi hutan dan anjing-anjing galak. Jadi siapa saja yang berani menerobos kandang itu, kemungkinan besar akan diserang oleh anjing galak tadi dan babi hutan itu. Pada akhirnya, David dan Pickton menjual sebagian properti mereka. Kemungkinan ada beberapa properti peninggalan orang tuanya, dan sebagiannya dijual mereka. Nah, dari hasil penjualan itu menyebabkan mereka ini menjadi jutaan mendadak, dikenal di sekitarnya karena banyak duitnya mungkin ya. Nah, di sini David kakaknya tidak diceritakan lagi. Kita masuk fokus ke Pickton. Kemudian dari hasil penjualan itu, Pickton mendirikan sebuah badan amal nirlaba. Badan amal nirlaba ini didirikan pada tahun 1966. Nama badan amal ini adalah Piggy Place Good Times Society. Tujuan badan amal ini awalnya tidak jelas. Apa yang dipamerkan, apa yang diawasi. Tidak seperti badan amal lainnya. Acara amal Pickton pertama, dia mengadakan sebuah pesta di rumahnya, di wilayah peternakannya. Dia mengundang saudara-saudara, kenalan-kenalannya, lingkungan sekitar untuk datang ke peternakannya, karena di sana dia mengadakan pesta. Dia menghadirkan live music, minuman gratis, dan makanan gratis. Untuk itu, dia mengubah sebuah rumah jagal peninggalan orang tuanya menjadi aula pertemuan yang berkonsep gudang.
Lambat laun, Badan Amal Pitchen ini lebih sering mengadakan pesta-pesta, live music, minuman gratis, makanan gratis. Sehingga Badan Amal Pitchen ini semakin dikenal di lingkungan wanita pekerja seks komersial dan lingkungan pengendara motor. Yang paling sering berkunjung ke pesta yang diadakan oleh Badan Amal Pitchen ini adalah wanita pekerja seks komersial, baik itu sendiri-sendiri maupun bergerombol. Kasus mengerikan Robert Pitchen ini yang memiliki peternakan manusia mulai terkuak pada saat dia usia 58 tahun. Pada saat itu, dia gagal melakukan percobaan pengkoitan kepada seorang wanita yang bernama Wendy. Saat itu, Wendy Lynn Esther, seorang wanita pekerja seks komersial, berkunjung ke acara Amal Pitchen. Wendy juga ternyata seorang pecandu narkoboy. Saat berada di acara Amal, terjadi pertengkaran antara Wendy dan Pitchen, sehingga Pitchen memborgol satu tangan Wendy dan menikamnya berulang kali. Meski ditikam berkali-kali, ternyata Wendy ini masih berhasil kabur dari sana dan berhasil mencapai kantor polisi terdekat, melaporkan kejadian itu kepada polisi, sehingga polisi menangkap Pitchen pada saat itu juga dan menggeledah semua kantong-kantong bajunya, dan ditemukan di dalam kantong bajunya itu ada sebuah kunci yang ternyata cocok dengan borgol yang digunakan Wendy tadi. Jadi polisi menggeledah si Pitchen ini dan di kantong bajunya ditemukan kunci, dan ternyata kunci itu cocok dengan borgol Wendy tadi. Akibat itu, polisi menyimpulkan bahwa laporan yang dilaporkan oleh Wendy itu benar, pelakunya adalah Pitchen. Akibat kejadian ini, pada tahun 1977, Pitchen didakwa dengan percobaan pembunuhan. Namun, akhirnya dakwaan dibatalkan karena ternyata pada saat itu Wendy dalam pengaruh narkoboy dan terindikasi juga sebagai pecandu, sehingga jaksa menyatakan pada waktu itu keterangan Wendy tidak benar dan kemungkinan antara Wendy dan Pitchen terjadi pertengkaran, dan Wendy lah yang memulai pertengkaran itu dan dia juga yang pertama melakukan penyerangan. Namun kejadian Wendy ini tidak sia-sia walaupun dakwaan terhadap Pitchen dibatalkan. Akibat kejadian Wendy ini, Bill Hischuk tetangganya lebih lagi mengamati acara amal yang dilakukan oleh Pitchen. Dia mengamati bahwa keseringan orang-orang yang berkunjung ke Badan Amal Pitchen, terutama wanita pekerja seks komersial, tidak keluar lagi dari acara tersebut. Jadi dia mengamatinya setiap hari. Kadang wanita yang berkunjung itu berhasil keluar dan kebanyakan tidak ada yang keluar dari peternakan itu. Ditunggu berhari-hari, tidak keluar juga. Hal ini dia laporkan ke kantor polisi terdekat. Namun akibat kekurangan bukti dan hanya persepsi atau pengamatan semata, polisi tidak menggubris laporan Bill Hischuk tadi. Pada tahun 2022, sebagian negara Kanada, terutama di wilayahnya Pitchen ini, mengadakan razia besar-besaran terkait keberadaan kepemilikan senjata api. Salah satu target razia ini adalah wilayah peternakannya Pitchen, yang di sana juga sering diadakan acara amal. Lalu pada bulan Februari 2002, kepolisian membawa surat perintah penggeledahan peternakannya Pitchen. Penggeledahan ini menargetkan kepemilikan senjata api sebenarnya. Alangkah terkejutnya polisi yang melakukan penggeledahan ketika melihat di dalam peternakan itu ternyata ada barang-barang wanita, barang-barang perempuan yang selama ini dilaporkan hilang. Jadi beberapa perempuan telah dilaporkan hilang, dan dilaporkan juga barang yang dibawa oleh perempuan-perempuan ini ketika dia menghilang, dan barang itu ditemukan di peternakannya Pitchen. Akibat temuan ini, penggeledahan tidak langsung dilakukan, tapi polisi terlebih dahulu menerbitkan surat perintah kedua, yaitu penggeledahan dengan target dengan dugaan terjadinya pengkoitan di peternakannya Pitchen. Jadi penggeledahan dilakukan secara menyeluruh dan lebih detail lagi dilakukan penggeledahan ini, baik di peternakan bagian luar maupun di dalam atau di gudang yang sering dilakukan acara amal tadi. Alangkah terkejutnya lagi mereka nih. Jadi mereka nih lebih terkejut lagi ketika itu menemukan sisa-sisa tubuh bagian wanita yang terdapat di wilayah peternakannya, dan kebanyakannya berserakan di kandang babi. Setelah tulang-tulang dan bagian tubuh dikumpulkan, polisi bagian forensik mengatopsi bagian tubuh tadi. Ditemukan bahwa bagian tubuh itu adalah bagian dari 33 wanita yang berbeda. Jadi setelah tulang-tulang itu dikumpulkan dan dilakukan otopsi oleh polisi forensik, dinyatakan bahwa tulang-tulang itu atau bagian-bagian tubuh yang ditemukan tadi terdiri dari 33 DNA yang berbeda dari 33 wanita. Jadi perempuan semua nih guys. Pada saat itu juga Robert Pitchen ditangkap dan diinterogasi. Dari interogasi Robert Pitchen yang dilakukan oleh kepolisian, Robert Pitchen mengaku bahwa perempuan-perempuan tadi telah dibunuh dengan cara ditikam, diborgol,
atau disuntikkan dengan cairan zat anti beku. Saya kurang paham juga nih zat anti beku ini apa, tapi kemungkinan besar itu sangat menyakitkan, guys. Jadi setelah korban-korban yang meninggoy, Picchen membawa bagian tubuhnya yang bisa dipergunakan lagi ke pabrik penggilingan daging terdekat. Jadi kita dapat bayangkan bahwa saat korbannya berhasil dikoitkan oleh Picchen, dia membagi-bagi bagian tubuh yang kira-kira yang tidak dapat dilihat secara vulgar oleh masyarakat setempat bahwa itu adalah manusia. Dia membawanya ke penggilingan daging terdekat, dan kemungkinan bagian-bagian tubuh yang digiling tadi dijual lagi, dan sebagian tubuh yang tidak bisa dipergunakan lagi diberikannya kepada hewan ternaknya, yaitu babi. Mungkin karena itulah disebut peternakan manusia. Jadi guys, di wilayah peternakan ini selain badan amal yang didirikan Picchen tadi, Picchen juga berfokus ke bisnis ternak babi. Nah, ternak babinya ini ternyata makanannya itu adalah itu tadi, daging para wanita pekerja seks komersial yang dibantainya. Pada tahun 2005, Picchen didakwa dengan 26 tuduhan pengkoitan, dan dakwaan ini membuat Picchen menjadi seorang pembunuh berontak yang paling banyak korban di negara Kanada. Akhirnya hakim menjatuhkan 25 tahun penjara atau hukuman seumur hidup kepada Picchen, karena pada waktu itu hukuman maksimal di negara Kanada adalah seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat atau 25 tahun. Walaupun Picchen sudah dipenjara, tapi informasi yang diberikan oleh Picchen ini belum cukup untuk memuas kejaksaan setempat, sehingga kejaksaan mengutus salah satu jaksa mereka untuk menyamar sebagai narapidana di penjara Picchen dan menempatkannya satu sel dengan Picchen. Nah, dari sana diceritakan bahwa Picchen mengatakan kepada jaksa yang menyamar tadi bahwa dia telah mengkoitkan 49 orang wanita dan dia sangat menyesal. Penyesalannya ini aneh, guys. Penyesalan utamanya kenapa tidak sampai 50, kenapa hanya 49 gitu, guys. Jadi 49 ini dinilai Picchen adalah bilangan ganjil, dan dia sangat menyesal tidak berhasil menggenapkannya ke angka 50. Nah, dari tragedi ini kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran bahwa tidak ada makan siang gratis. Kata komentar subscriber saya pada video sebelumnya, jika ada makan siang gratis, maka perlu dipertanyakan apa tujuan dibalik makan siang itu. Demikian video kali ini. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.